Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar JK. Teman-teman, ini hiburan ini semakin menarik nampaknya ya. Semakin menarik, semakin panas. Roy Panci di aksi geruduk KPK 2 Oktober kemarin juga ikut berorasi. Roy Panci mengatakan sudah memiliki bukti baru, yaitu salinan ijazah Pak Jokowi yang bentuknya fotokopi warna hitam putih yang ia dapatkan dari KPU. Roy Panci langsung teriak, jelas ijazah Pak Jokowi palsu dan kami tidak bisa dipidana. Wow, Roy Panci. Yang lucunya lagi, Roy Panci mengatakan mereka akan menganalisa bukti baru tersebut menggunakan software ELA. Padahal Yosua Sinambela yang betul-betul ahli sudah menyampaikan, sudah mengatakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu tidak berdasar. ELA tidak bisa digunakan untuk barang berbentuk analog. ELA hanya untuk dokumen yang berbentuk digital. Apalagi ini Roy Panci ingin meneliti ijazah ya dalam bentuk fotokopi dan hitam putih. Inilah mereka ini ya, sedang cari cara mengulur-ulur waktu bagaimana mereka ini tidak menjadi tersangka, tidak terjerat hukum. Selain itu, relawan Prabowo Gibran dan relawan Jokowi tak tinggal diam, mendesak pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, Polda Metro Jaya, untuk menetapkan gerombolan Roy Suryo CS ini jadikan tersangka, agar tidak terus-terusan menyebar fitnah, agar tidak terus-terusan memprovokasi masyarakat. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Bahkan salinan ijazah palsunya Jokowi secara resmi dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena nggak bisa dipidana. palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali kepada krim. Jokowi dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya. Merdeka. Merdeka. Adili Jokowi. Masukkan Gibran. Adili Jokowi. Masukkan Gibran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul itu, tersangkakan Roy Suryo CS, segera dipenjarakan. Itu baru betul, bukan adili Jokowi, bukan masukkan Gibran. Nah, ini teman-teman ya, bukti baru yang didapatkan Roy Panci, salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU ini ya, bentuknya fotokopian warna hitam putih. Ini yang mau diteliti mereka, memaksa kali mereka ini ya. Ini lagi nih, tuh fotokopi pemirsa, ini yang ingin mereka teliti. Nih ya, kantongi salinan ijazah legalisir Jokowi dari KPU, Bonatua Siralahi, kemenangan bersama rakyat yang mana? Yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian Mirip ya, dia nggak bilang sama, takut ya. belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barang tidak boleh dijerat, nggak bisa, harus dijerat Roy Suryo CS ya. sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Nggak bisa gugur. Ternyata benar kok mereka. Pengadilan belum bisa terbukti. bilang gugur, nggak Yang bisa. Tadi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan,
karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini 2 konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi, saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin uji konsekuensi. Saya ingin tahu, ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Ijazah kau aja lah, kau tunjukkan. Mau nggak kau kasih nomornya segala macam itu, identitasmu itu? Hah? Logikanya seperti itu logikanya. Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Nggak sembarangan juga menunjukkan data pribadi ke orang lain. Kan begitu. Gimana mungkin Roy Suryo itu tidak bisa dipidanakan? Orang jelas-jelas melakukan pencemaran nama baik. Mereka berkoar-koar ijazah Pak Jokowi palsu, menganalisa data yang mereka download dari internet. Nah, ini lagi yang lucunya, baru dapat salinan fotokopian dari KPU sudah mengatakan Roy Suryo CS tidak bisa dipidana. Nggak bisa bos ya. Udah uji lapor, pihak kepolisian sudah mengatakan ijazah Pak Jokowi itu identik apa? Ya sama lah dengan asli ya kan. Nah, nanti di pengadilan itu baru dibuktikan ya, gerombolan ini hanya mengulur waktu, sedang cari cara bagaimana Roy Suryo CS ini tidak ditetapkan sebagai tersangka. Nggak bisa. Sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik ya. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Clear, very clear kalau kata Roy Suryo. Bisa-bisanya ke pengadilan belum kok. Roy Suryo CS tidak bisa dipidanakan, semua gugur. Aduh, hanya dapat bukti fotokopian ijazah Pak Jokowi warna hitam putih dari KPU. Pret. Kita tunggu sampai tanggal 10 Oktober. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban dari Kemendikbud, atau jawabannya juga cuma jawaban-jawaban normatif bersembunyi di balik undang-undang KIP seperti UGM, kita demo besar-besaran. Ya. Tentu bayar sendiri-sendiri. Saya pun ongkos sendiri-sendiri. Nanti kita undang semua seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jabodetabek, Pulau Jawa yang bisa naik kereta api ekonomi ya kan, 100.000 bisa. Kita demo, kita tuntut hak kita ya. Kalau orang lain nggak bisa mendapatkan surat keterangan itu, kenapa hanya Gibran ya? Kita demo. Kalau hari ini tanggal 2 Oktober sudah ada demo besar-besaran di KPK, kita akan demo Kemdikbud ya. Kalau bisa kita berhari-hari demo, pulang lagi sore, besoknya kita demo lagi Ya nggak apa-apa. pulang lagi, besoknya kita demo lagi Demo ya terus. ya, karena bahasa demo yang bisa mereka perhatikan. Saya lihat kalau bahasa surat bersembunyi nanti itu kayak institusi termul kayak UGM ya, kayak institusi lembaga-lembaga termul kayak UGM bersembunyi di balik pasal-pasal itu undang-undang keterbukaan informasi publik itu dipakai untuk menutupi informasi publik. Sebaliknya, padahal judulnya undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi dipakai untuk menutupi informasi publik. Ijazah Jokowi pun yang sudah harusnya domain publik dianggap dia privat. Coba itulah. Mau demo besar-besaran, Rismon kasih waktu sampai 10 Oktober. Emang dia siapa? Hah? Siapa si Rismon ini?
Ini gimana ini negara ini? Masa iya negara kalah dengan orang seperti ini? Jangan mau teman-teman ya, dimanapun kalian berada, jangan mau terprovokasi diajak-ajak oleh si Rismond ini. Ini masalah mereka, bukan masalah kita ya. Kita hanya berusaha untuk meluruskan. Jangan mau seperti saya berusaha untuk meluruskan. Jangan sampai terprovokasi, jangan sampai ikut-ikutan bikin gaduh, jangan mau diajak-ajak demo nggak jelas. Mending kerja, cari uang, menafkahi keluarga daripada ngikuti gerombol-gerombol mereka. Mereka ini melakukan ini hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, mereka aja yang bawa-bawa nama rakyat. Kami tidak akan pernah rela suara kami yang sudah kami berikan tidak hanya kepada Bapak Prabowo Subianto, tetapi juga Mas Gibran. Anda jangan kecilkan suara itu, karena suara itu lahir dari kami, pemenang pemilu, ya, pilpres, dan jangan coba-coba untuk dimaksudkan karena itu suara kami. 58% kami, apalagi yang memaksulkan adalah kelompok-kelompok yang kalah. Yang memaksulkan itu adalah kelompok-kelompok yang kalah. Tidak memilih presiden yang definitif saat ini, yang sudah dilantik sesuai dengan konstitusi. Bagaimana bisa Anda merugikan bangsa ini? Yang kedua yang saya mau tanggapi adalah pernyataan-pernyataan saudara Rismond Sianipar. Saudara Rismond, saya sampaikan kepada Anda, ingin membubarkan Polri, jangan bermain-main dengan narasi-narasi seperti itu, ya. Narasi ini sudah sangat-sangat membuat kami sedih. Terus saya juga meminta kepada Polri untuk tidak bermain-main menanggapi narasi-narasi pemecah ini, ya. Ini harus segera ditetapkan tersangka dan dikerangkeng. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini akan membubarkan suatu institusi, sama hal yang kita membubarkan negara. Oke? Itu dari saya. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawan. Segera tetapkan teroris dan kawan-kawan ini sebagai tersangka dan tahan mereka, karena mereka kehadirannya hanya merusak di Republik ini. Terima kasih. JPKP di seluruh Indonesia, di seluruh mancanegara mendesak kepolisian untuk segera mungkin menetapkan teroris ini menjadi tersangka. Terima kasih. Untuk mengatasi persoalan itu kita minta kepada Polda, dan kebetulan kami dari relawan mengapresiasi apapun yang dikerjakan oleh penyidik, ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk menetapkan status, ya, dari penyidikan kepada tersangka dan kemudian menahan. Untuk itu cepat Polri ambil tindakan melalui Polda, tangkap mereka. Roy Suryo, Rismond, Tifa, DSS, tidak ada apa-apanya apa yang mereka buat Republik ini. Kalau mereka mau demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, tidak ada. Dalam demokrasi itu saya bebas sejauh orang lain pun bebas. Oleh karena itu relawan pun juga melaksanakan kebebasan itu dengan mengadakan konferensi pers saat ini. Terima kasih. Demikian. Kita minta supaya kita mengapresiasi para penyidik yang bekerja. Oleh karena itu para penyidik kerjalah dengan profesional, tunjukkan bahwa kalian itu hebat, tunjukkan bahwa kalian itu profesional, kalian itu ahli dalam menangani kasus seperti ini. Jadi jangan membiarkan proses ini berjalan terus menerus berlarut-larut, menimbulkan multi tafsir di masyarakat. Oleh karena itu kami minta sekali lagi, kami tegaskan bahwa hentikan semua proses ini, proses fitnah di mana-mana terjadi, supaya tunjukkan bahwa Polda Metro Jaya masih bisa diandalkan. Terima kasih. Desakan melalui konferensi pers ini minta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menangkap khususnya teroris, ya, ditangkap Pak. Ini kalau nggak ditangkap, ini nanti lama-lama mengarah ke pemerintah sekarang, bisa-bisa makin kacau mereka, terlalu nekat itu. Dan
segera juga tangkap orang-orang di belakangnya. Gak usah lagi kita menjaga praduga tidak bersalah, tunjukkan aja siapa namanya, sebutkan aja kawan-kawan. Dan teman-teman, terima kasih semua sudah berjuang buat Pak Jokowi yang baik ini. Tangkap Roy Suryo CSDKK, nama baru ya, bukan RRT. Teroris Tifa Roy Suryo Rismon. Cocok, teroris. Nah, Polda Metro Jaya mohon dengan sangat ya, dinaikkan statusnya jadi tersangka, tangkap di kerangkeng agar tidak terus-terusan bikin rusuh ya, bikin gaduh. Masa iya Polda Metro Jaya lama sekali menangani kasus ini ya, katanya polisi itu presisi, kok ini berbulan-bulan. Udah mau habis tahun ini ya, udah bulan 10. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Saya Akbar CH mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.